Al-Imam Syafi'i pernah berkata di dalam sebuah petuahnya yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah, "Uhibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah." Kata beliau, saya mencintai orang-orang yang saleh meskipun saya tidak termasuk di antara mereka. Menunjukkan ketawaduan beliau. Setingkat Imam Syafi'i berkata demikian. Mengatakan saya tidak termasuk orang-orang yang saleh, namun saya mencintai mereka. Saya mencintai orang-orang saleh meskipun saya tidak termasuk di antara mereka. Dan semoga berkumpul dengan mereka, bersama dengan mereka, kelak aku mendapatkan syafaat. Ini pelajaran buat kita semuanya. Tawadhu'nya Imam Syafi'i menunjukkan sebuah keagungan ilmu, ketakwaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau pernah berkata, فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Kata Anas bin Malik, tidak ada sesuatu hal yang paling membuat kami gembira lebih daripada gembiranya kami tatkala mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka kata beliau, maka saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan berharap an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Saya bersama dengan mereka karena cintaku kedengannya. Meskipun amalan-amalan kami, amalan-amalan kita tidak bisa menyamai dengan mereka. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya di antara satu dengan yang lain termasuk satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Golongan yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya akan mendapatkan naungan. Dari 7 golongan tersebut di antaranya salah satunya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang yang senantiasa saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, dan kelak juga akan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Jadi jangan hanya dimaknai ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa. Tapi lebih luas makna ibadah itu adalah ketika seseorang bisa berbuat baik kepada saudaranya. Dan ini adalah merupakan amalan yang sangat mulia. Banyak di dalam Al-Quran menjelaskan perintah untuk berbuat baik, saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 114, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin atau islahin bainan nas." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan banyak daripada bisikan-bisikan mereka, kecuali mereka yang membisikkan untuk memberi. Kecuali mereka yang membisikkan untuk saling tolong menolong, melakukan yang ma'ruf, berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana juga
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jam' wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam ayat ini ada 9 golongan yang harus kita berbuat baik kepadanya. Meskipun banyak, tidak semata hanya 9 orang ini. Tapi dalam ayat ini disebutkan 9 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Cukup? Tidak. Wabidzil qurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat mulia untuk kita kerjakan adalah berbuat baik sesama. Banyak sekali dalam hadis juga merintahkan kita untuk berbuat baik. Cukuplah yang menjadi contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Jabir bin Abdullah, "Ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la." Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu kemudian dia mengatakan tidak. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Manusia yang paling mulia di sisi Allah siapa ya Rasulullah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah siapa ya? Apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Rasulullah SAW di antaranya adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau berikan kepada saudara muslim yang lain. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh di depan kita semuanya. Berbuat baik ada di hadapan kita semuanya. Hari ini saudara-saudara kita sedang ditimpa musibah, sedang ditimpa fisiknya. Sekarang kita ditimpa atau diuji dengan keimanan kita. Terpanggil ke hati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Terbesitkah di dalam hati kita untuk menolong mereka? Ataukah hanya sebagai berita-berita lewat begitu saja, tanpa ada doa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka? Atau tanpa perbuatan, meskipun itu hanya sekedar menginfakkan harta kita sedikit. Bukan semuanya. Sedikit saja. Apakah terpanggil untuk kita menolong mereka yang barangkali hari ini kita yang menolong, besok barangkali kita yang akan ditolong. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi pertolongannya kepada orang-orang yang memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya yang lain. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan terus bersama, Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya selagi hamba-hambanya memberikan pertolongan kepada saudaranya yang lain. Maka ikhwatal iman, orang yang beriman itu ibaratnya satu bangunan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin yang satu dan mukmin yang lain itu seperti halnya bangunan yang saling menguatkan. Seperti halnya bangunan ini. Ada tiang, ada atap, ada dinding. Yashuddu ba'duhum ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi. Dan Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengikatkan tangannya seperti ini. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma."
Perumpamaan orang-orang yang beriman itu di dalam saling mencintai, saling mengasihi adalah seperti halnya satu jasad yang apabila satu sakit yang lain akan merasa kesakitan. Maka ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita menjadi manusia yang semakin baik akhlaknya, semakin baik perangainya, semakin baik kepekaannya terhadap saudara-saudara muslimnya yang lain. Karena itu adalah merupakan ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang yang beriman dan ciri-ciri penghuni surga kelak. Allah sampaikan dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihim wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka yang senantiasa memberi makan dari makanan yang dia cintai, orang miskin, orang yatim, dan orang yang di dalam tahanan. Semoga kita semuanya Allah jadikan hamba-hambanya yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa ringan tangan untuk membantu saudara-saudaranya yang lain, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kelak kita kembali berkumpul di dalam surganya. Amin Allahumma amin.